Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Miss hari ini? Mudah-mudahan anak Miss semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi ya bersama Miss Suci dalam pelajaran biologi. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, anak-anak Miss harus memperhatikan video ini. Hayo, siapa yang sudah pernah mempelajari materi kita ini di kelas sebelumnya? Siapa yang sudah tahu apa saja ciri-ciri umum pada makhluk hidup? Iya, ada 8 ciri-ciri umum yang harus anak-anak Miss ketahui. Marilah kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi atas 8, yaitu yang pertama, bernafas atau biasa disebut dengan respirasi. Bernafas yaitu proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 beserta uap air atau H2O. Pernapasan terbagi atas 2 ya nak, ada pernapasan aerob, ada juga pernapasan anaerob. Apa itu pernapasan aerob? Pernapasan yang menggunakan oksigen itu disebut dengan pernapasan aerob. Sedangkan pernapasan anaerob itu pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya itu seperti jamur dan bakteri. Nah, inilah contoh dari respirasi ya. Bisa kita lihat kalau manusia respirasinya itu menggunakan paru-paru ya anak-anak. Kalau pada hewan itu seperti ikan, respirasinya menggunakan insang. Kalau pada tumbuhan, respirasinya menggunakan yang namanya stomata ya anak-anak. Oke, yang kedua, bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain yang pertama, kaki pada sebagian besar kelompok vertebrata. Yang kedua, sirip pada kelompok ikan. Yang ketiga, sayap pada kelompok burung. Yang keempat, kaki semu atau pseudopodia pada Amoeba proteus. Yang selanjutnya, bulu cambuk atau biasa disebut dengan flagel itu pada Euglena viridis. Bulu getar atau silia pada Paramecium caudatum. Nah, yang ketiga, memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, ini disebut dengan heterotrof. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, ini biasa disebut dengan autotrof. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya yang dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat kembali lagi atau biasa disebut dengan irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Nah, ada juga perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan bersifat reversibel. Yang kelima, berkembang biak atau biasa disebut dengan reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan terbagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif induknya 1 ya. Kalau generatif induknya 2, ada jantan, ada betina. Peka terhadap rangsangan atau biasa disebut dengan iritabilitas. Peka terhadap rangsang yaitu kemampuan makhluk untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar
itu biasa disebut dengan stimulus atau rangsangan. Kalau respon itu reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita. Nah, ini ada contoh dari iritabilitas. Kita bisa lihat dari daun putri malu. Putri malu akan mengatupkan daunnya saat kita sentuh. Yang kedua itu dari indera. Indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain ada rangsang cahaya, yaitu mata, rangsang getaran suara, yaitu telinga, rangsang bau, yaitu hidung, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka, itu kulit, rangsang rasa, pahit, manis, asin, yaitu lidah. Yang ketujuh, beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Contohnya bisa kita lihat dari adaptasi hewan seperti cicak. Dia memutuskan ekornya untuk beradaptasi. Kalau di adaptasi tumbuhan, contohnya itu seperti kaktus. Dia bisa hidup di daerah yang panas. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau biasa disebut dengan ekskresi. Semua makhluk mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui beberapa proses ya anak-anak. Yang pertama, proses pernapasan atau respirasi. Nah, di dalam proses pernapasan itu mengeluarkan zat karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Yang kedua, proses ekskresi, itu mengeluarkan urin ya anak-anak. Dan yang ketiga itu proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh berupa feses atau tinja. Baiklah anak-anak semuanya, inilah 8 ciri-ciri umum pada makhluk hidup. Sekian dulu pertemuan hari ini, sampai jumpa.